Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Musid Muhyide dengan NIM 444319996 kelas 3B Ilmu Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu rumput laut yang ada di Indonesia, yaitu Eucheoma katteni. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemanenannya, cara penanganannya, cara transportasi, dan juga cara ekspor impornya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu cara panen dan potensinya di Indonesia. Rumput laut Eucheoma katteni merupakan salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidaya di Indonesia. Eucheoma katteni termasuk ke dalam jenis rumput laut merah. Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk jenis ini. Menurut Food Agriculture Organization Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Branch atau biasa disingkat FAO FIGIS menyatakan bahwa total produksi rumput laut ini di Indonesia adalah sebesar 10,11 juta ton pada tahun 2015. Rumput laut Eucheoma katteni merupakan penghasil kerajinan yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk. Kerajinan dari rumput laut ini dapat dimanfaatkan dalam industri pangan, kosmetik, obat, antivirus herpes, hepatitis A, genital human papillomavirus atau biasa disingkat HPV, dan blocking virus HIV pada wanita. Tipe kerajinan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada lota kerajinan, kapa kerajinan, dan lamba kerajinan. Lota kerajinan dihasilkan oleh Eucheoma spinosum. Lalu, kapa kerajinan dihasilkan oleh Eucheoma katteni atau Kappa Piscis alvarezi. Sedangkan, lamba kerajinan dihasilkan oleh Chondrus crispus. Ketiga tipe kerajinan tersebut dibedakan karena sifat jeli yang terbentuk. Komponen kritis dalam budidaya Eucheoma adalah penentuan masa panennya, karena usia panen yang tepat akan menghasilkan mutu akhir yang baik. Masa panen Eucheoma katteni pada umumnya adalah 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tetapi, perbedaan karakteristik perairan dan wilayah budidaya dapat menyebabkan masa panen Eucheoma katteni dalam menghasilkan produk budidaya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Proses pemanenan rumput laut dilakukan dengan cara tali iris bentang dilepas dari tali utama. Kemudian, rumput laut dilepas dari tali iris dengan cara ikatan dibuka sebelum dijemur. Pada saat pemanenan, hindari mematahkan rumput laut secara langsung dengan tangan, apalagi dengan cara diserut, karena akan menyebabkan keluarnya gel secara berlebih melalui permukaan patahan. Hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap gel strength rumput laut. Akibatnya, rumput laut mengalami penurunan mutu. Selanjutnya yaitu cara penanganan. Rumput laut yang telah dipetik dikeringkan di atas rak-rak penjemur yang telah disiapkan dan disebarkan secara tipis. Setelah 2-3 hari dan tergantung cuaca, rumput laut yang sudah cukup kering biasanya keadaannya lemas dan banyak mengandung partikel garam di bagian permukaan. Lalu dicuci dengan air laut selama 5 menit dengan cara memasukkannya ke dalam keranjang rotan dan digosok-gosok dengan tangan. Setelah itu dijemur lagi selama 1 hari sampai tidak kelihatan lagi partikel garamnya. Biasanya 3 hari masa pengeringan 1 kg rumput laut basah menjadi 100-300 gram rumput laut kering dengan kadar garam air 30%. Lalu terakhir dimasukkan ke dalam karung goni atau karung plastik dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu cara transportasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir proses penanganan pasca panen rumput laut kering, lalu selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan lebih lanjut pada industri pengolahan. Kegiatan pengangkutan produk dengan baik dalam rangka memastikan keutuhan produk, jumlah dan berat, dan memastikan kondisi produk tetap baik dan bebas kontaminasi pada saat berada di alat transportasi sampai ke tempat tujuan. Untuk menjamin kelancaran mulai dari proses pengepakan sampai dengan pengangkutan, maka pada gudang perlu dilengkapi peralatan pendukung antara lain gerobak pengangkut, ganco untuk menarik karung berisi rumput laut yang belum dipres atau dikemas ulang, lalu timbangan duduk,
timbangan dacin, alat bantu pres dan pengapakan, dan yang terakhir yaitu peralatan tulis dan label. Yang terakhir yaitu cara ekspor impor rumput laut berdasarkan kode HS yang berlaku. Berikut merupakan kode HS ekspor impor rumput laut. 12.12.21 dan 12.12.29 merupakan produk rumput laut dalam bentuk bahan baku atau rumput laut kering. Sementara HS kode 130231 dan 130239 merupakan produk rumput laut dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Eucymocatani ini dengan cara pemanenannya, cara penanganannya, cara transportasi, dan juga cara ekspor impornya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.